Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Rizka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai body image. Body image adalah sebuah penilaian ataupun persepsi terhadap fisik, penampilan maupun citra diri dari orang lain terhadap diri kita, ataupun penilaian apa yang terjadi, apa yang ada dalam tubuh kita terhadap diri kita sendiri. Nah, body image sendiri kalau itu positif menjadikan citra diri yang positif. Namun ketika body image atau penilaian itu menjadi hal yang negatif buat kita, maka sudah pasti citra buruk dalam diri kita pun akan melekat di dalamnya. Nah, teman-teman, cara bagaimana sih supaya kita bisa mengontrol dan mengendalikan semua body image yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam diri kita ini menjadi seolah-olah positif, bahkan kita bisa mengembangkannya dari apapun yang menjadi kekurangan dari tubuh kita. Nah, salah satu hal yang terjadi dalam kondisi body image adalah adanya penilaian atau standar-standar tertentu yang memang sudah melekat atau membudaya dalam dunia masyarakat. Dan memang terkadang dari penilaian atau dari budaya tersebut melekat sehingga menjadikan kita juga terpengaruh dari standar-standar tertentu yang jelas mungkin tidak selalu benar dengan standar-standar tersebut. Salah satu contoh misalkan ketika cantik itu dianggap kalau tubuhnya bagus, rangsing gitu ya, ya ideal, kemudian tubuhnya juga bersih, wajahnya mulus, putih dan lain sebagainya. Dan kadang standar-standar kecantikan tersebut yang melekat dalam jiwa masyarakat, mau di dalam negara kita maupun di dalam negara yang lain, dan kadang itu dibenarkan oleh diri kita sendiri, sehingga ketika badan kita tidak kurus, badan kita tidak cantik, ada berjerawat gitu ya, kulitnya tidak putih, sehingga menyebabkan body image kita menjadi rendah, yang ujungnya penilaian bahwa aku tidak cantik, aku tidak percaya diri, aku tidak sebagus penampilan orang lain, aku merasa rendah dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan citra diri atau body image kita menjadi negatif karena penilaian dari standar-standar kecantikan tertentu yang kadang tidak selalu tepat dengan kenyataan yang sebetulnya, sehingga hal ini jelas akan berdampak negatif juga terhadap jiwa ataupun psikis dari seseorang ketika tidak mampu mengendalikan body image-nya dengan tepat. So, bagaimana supaya kita tetap tampil percaya diri, tampil tetap hebat, tampil tetap merasa juara di depan banyak orang lain, tampil tetap merasakan diri kita yang sesungguhnya dengan menerima setiap apapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam diri kita. Karena salah satu yang menjadikan citra diri kita positif adalah dengan menerima ya semua apapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam diri kita. Ketika itu negatif, ya maka kita akan selesaikan segala sesuatu halnya dengan hal-hal yang positif. Misalkan ketika kita sudah tahu bahwa mungkin aku gemuk, tapi karena aku gemuk dan ternyata citra diri gemuk itu mungkin tidak sehat, dan dikarenakan juga citra dari standar kecantikan bahwa yang kurus lah yang standarnya ideal, yang dianggap cantik, maka aku berupaya bagaimana caranya aku mampu menerima diriku dengan sangat nyaman, dan aku bisa mengubah apapun yang menjadi kekurangan dalam diri aku dengan kegemukan ini supaya aku sehat. Bisa jadi salah satunya dengan berolahraga, bisa dengan mengurangi porsi makan, pola hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat, dan mungkin kurus ataupun langsing itu adalah bonus dari apa yang sudah kamu lakukan di awal. Nah, sehingga dengan hal seperti itu akan membuat semua hal yang tadi dikatakan citra diri negatif menjadi lebih positif. Atau hal-hal lain yang ada dalam diri kamu. Aku nggak pandai matematika, aku mungkin nggak suka dengan pelajaran ini, aku nggak suka dengan kegiatan yang lain. Tapi yakin nih bahwa tubuh kamu ketika memiliki kekurangan di dalam sebuah satu bidang, maka kamu akan punya pengalaman-pengalaman atau prestasi-prestasi lain atau keunggulan yang kamu punya di bidang lain. Maka ketika hal itu ada dalam tubuh kamu dan kamu meyakini bahwa kamu mampu di salah satu bidang, tonjolkan, tunjukkan, gali potensi tersebut. Dan ternyata setelah digali, ditunjukkan, diasah, diolah, dan kamu terus berkembang, maka citra diri pun akan menjadi sebuah hal-hal yang positif dengan prestasi dan juga kreativitas ya.
Lalu bagaimana kalau kita sudah benar-benar down gitu, karena ada beberapa kasus sampai yang dikatakan bunuh diri lah, depresi lah, stres, dengan keadaan bahwa penerimaan tubuh, penerimaan diri tidak baik, citra diri lingkungan negatif, standar sesuatu dalam lingkungan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ini biasanya banyak sekali terjadi oleh public figure, atau mungkin kita sendiri sebagai orang yang tidak bersama dengan public figure, tapi kita juga bermasyarakat dengan orang lain dan menjadikan diri kita minder ataupun tidak percaya diri. Nah, untuk itu kembali saya ingatkan, untuk mendapatkan body image yang positif dan sehat dalam tubuh kita, belajar untuk selalu menggali potensi yang ada, belajar self love ya, menerima apapun, mencintai apapun yang menjadi kebutuhan kamu. Salah satunya adalah menerima diri dengan segala potensinya, apapun kekurangan dan kelebihannya, kemudian menggali dari kekurangan supaya menjadi kelebihan, dan potensi yang lebih dikembangkan lagi dan lagi supaya menjadikan sebuah prestasi dan kreativitas. Sehingga belajar untuk berpikir positif, sehat badan, sehat jiwa, sehat juga rohaninya, sehingga menyebabkan tubuh kita juga akan jauh lebih positif, sehingga body image yang diciptakan juga pasti akan jauh lebih positif ya. Kemudian ada hal-hal lain yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman juga, salah satunya adalah tetap merawat tubuh kita. Jika kita tetap mencintai tubuh kita, rawat diri kita dan tubuh kita sebaik mungkin sesuai dengan apa yang kamu bisa. Salah satunya seperti tadi, tidak hanya kesehatan fisik saja, tidak hanya kesehatan psikis saja, tapi dua-duanya harus beriringan atau harus sejalan. Salah satunya yang berhubungan dengan body image adalah tubuh kita, sehingga bagaimana caranya kita merawat tubuh, merawat wajah, merawat bagaimana psikis dan fisiknya seiringan gitu ya. Kita juga bersosialisasi, melakukan olahraga, komunikasi positif dengan teman, menjalin silaturahmi, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti mengikuti berbagai macam kursus, keahlian-keahlian tertentu. Ini akan membuat cita diri kamu akan jauh lebih positif. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.